Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian terpikir saat melihat kemegahan upacara ngaben di Bali? Dari mana sebenarnya tradisi ini berasal? Kenapa begitu sakral dan jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Hindu Bali? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas sejarah berdirinya tradisi ngaben yang penuh makna ini. Yuk, kita mulai. Ngaben, atau yang sering disebut juga plebon, adalah upacara pembakaran jenazah yang tujuannya untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal dunia. Dalam kepercayaan Hindu Bali, api dianggap sebagai elemen suci yang bisa mengembalikan unsur-unsur panca, maha, buta, yaitu 5 elemen dasar pembentuk tubuh manusia, ke alam semesta. Kelima unsur itu adalah pertiwi atau tanah, apah atau air teka, atau api bayu, atau angin, dan akasa atau ruang hampa, dengan enggaben. Roh atau atma dipercaya bisa terlepas dari belenggu duniawi dan melanjutkan perjalanannya menuju alam baka untuk kemudian bereinkarnasi atau mencapai moksha, yaitu penyatuan dengan Sang Hyang Widiwasa. Lalu, kapan sih tradisi ini pertama kali muncul? Sejarah ngaben sangat erat kaitannya dengan masuknya ajaran Hindu ke Nusantara, khususnya Bali. Beberapa sumber arkeologis dan lontar kuno menjadi petunjuk penting. Salah satu rujukan tertua yang sering dikaitkan dengan ngaben adalah prasasti Bebetin yang berasal dari abad ke-9 Masehi. Meskipun prasasti ini tidak secara eksplisit menyebut kata ngaben, di dalamnya tercatat istilah homa yang merujuk pada upacara api suci dalam tradisi Weda. Para ahli meyakini bahwa homa ini adalah cikal bakal dari upacara ngaben yang kita kenal sekarang. Pengaruh kuat dari kerajaan Majapahit di abad ke-14 juga memainkan peran besar dalam membentuk tradisi ngaben. Ketika Majapahit runtuh, banyak bangsawan, pendeta, dan seniman dari Jawa yang mengungsi ke Bali. Mereka membawa serta berbagai tradisi dan ajaran Hindu Siwa yang kemudian berakulturasi dengan kepercayaan lokal Bali. Salah satu kitab penting yang dibawa adalah Lontar Yama Tattwa. Lontar ini berisi petunjuk detail mengenai tata cara upacara kematian, termasuk prosesi pembakaran jenazah. Disinilah konsep ngaben mulai terbentuk lebih sistematis dan menjadi standar pelaksanaan upacara bagi masyarakat Hindu Bali. Jadi, ngaben bukanlah sekadar membakar jenazah. Kata ngaben sendiri berasal dari kata beya yang artinya bekal. Atau bisa juga dari kata ngabu yang berarti menjadi abu. Ini melambangkan proses pengembalian jasad ke asalnya, sambil memberikan bekal berupa doa dan upakara bagi roh untuk perjalanannya. Itulah kenapa persiapannya bisa sangat rumit dan memakan biaya yang tidak sedikit. Ada bade, yaitu menara megah pengusung jenazah, dan juga lembu atau wadah berbentuk hewan lain sebagai tempat pembakaran. Semuanya dibuat dengan detail artistik yang luar biasa, menunjukkan penghormatan tertinggi kepada yang telah tiada. Seiring berjalannya waktu, upacara ngaben mengalami berbagai penyesuaian. Dulu, mungkin hanya kaum bangsawan atau satria yang bisa melaksanakan ngaben dengan megah. Namun, sekarang tradisi ini bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan, ada konsep ngaben massal atau ngerit yang diadakan bersama-sama untuk meringankan beban biaya, menunjukkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang kuat di Bali. Ini membuktikan bahwa esensi ngaben bukanlah soal kemewahan, melainkan ketulusan untuk mengantarkan orang terkasih ke peristirahatan terakhirnya dengan cara yang paling terhormat sesuai ajaran agama. Jadi, dari ritual homa kuno, pengaruh Majapahit, hingga menjadi upacara megah yang dikenal dunia, ngaben adalah warisan budaya yang terus hidup dan beradaptasi. Ini adalah cerminan filosofi mendalam tentang siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali dalam kepercayaan Hindu Bali. Sebuah tradisi yang bukan hanya tentang duka, tetapi juga tentang cinta, penghormatan,
dan keikhlasan. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang kekayaan budaya Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.